Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan. Yesaya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa,
Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom, 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 selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di bulan yang baru, di bulan Maret Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, boleh bilang kanan kirinya, engkau luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Bu Eva, semua pemusik, setiap kita luar biasa, haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kau menunjukkan kasih setiamu bahkan pada saat kami masih berdosa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat bulan yang baru, buat kemurahan kebaikan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Tak habis-habisnya kesetiaan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia,
kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di GBI Ebenezer Simpangan itu dan seperti di surga, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biar menjadi tempat tahta-Mu, tempat kehadiran Tuhan. Biar perkenanan Tuhan ada atas setiap kami, ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, ibadah pertama kami bersyafaat Tuhan. Untuk Indonesia, kami katakan shalom untuk Indonesia. Sukacita damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangitalo sampai Pulau Rote, pulau demi pulau Tuhan, provinsi demi provinsi, bahkan sampai pelosok negeri ini. Ada roh pengeralan akan Tuhan untuk Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap penduduknya, jiwa-jiwanya Tuhan boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal kebenaran itu Tuhan. Terima kasih yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami lepaskan juga berkat untuk kota kami, kota Depok. Di mana kami ada, kami tinggal di tempat ini Tuhan. Biar sejahtera Tuhan juga, ada pemulihan Tuhan. Ada revival yang kebangunan rohani yang dahsyat Tuhan di kota ini. Kami katakan penduduk kota Depok adalah penduduk orang-orang benar yang mengasihi Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan juga berkat-berkat Tuhan untuk pemimpin negeri kami ini. Dari presiden, wakil presiden ya Tuhan, para menteri sampai aparat yang terendah Tuhan, baik RW dan RT dengan takut akan Tuhan. Setiap kebijakan mereka yang ambil, yang putuskan mereka, kami percaya berasal daripada Tuhan. Kami percaya ini ketetapan Tuhan yang kami hormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan, kota Depok menjadi kota yang aman ya Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami lepas. Berkati juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Mulai tertinggi sampai yang terdekat pun Tuhan, melalui hamba-hambamu Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan bersama wakil-wakilnya. Sebagai Tuhan Gembala Pembina kami, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mulai hamba-Mu Tuhan Pentakosta ketiga terjadi. Di era Pentakosta yang terjadi Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan untuk karayon kami Pak Yongki Topanwijoyo bersama wakil-wakilnya. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan, kenyutintian Tuhan terjadi atas hamba-hamba-Mu ini semua. Sehingga kota Depok dimenangkan untuk Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bukan hanya Depok, Pamulangan, Sawangan pun akan terjadi pemulihan yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih kami lepaskan juga berkat untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk gembala kami GBI Ebenezer Simpangan Tuhan. Bapak Riki Momongan Tuhan. Bersama wakil-wakil beliau ya Bapak. Ibu Rena dan Pak Dery Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Biar nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Biar kami terus sejalan dengan Engkau ya Bapa. Biar kami mengerti akan kehendak Tuhan untuk akhir zaman ini Bapa. GBI Ebenezer kami percayakan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, bersama wakil-wakil, bersama kami semua pengerja-pengerja-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, biar kami masuk dalam rencana-rencana indah-Mu ya Tuhan. Terima kasih segala pergumulan gereja-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan. Terima kasih Engkau mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan juga untuk jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, mereka pulang tidak akan pernah kembali ya Bapa dengan yang lama ya Tuhan. Kami percaya beban mereka sudah lepaskan. Kami percaya Engkau sudah memberikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Mulai pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru. Batiniah kami semakin lama semakin indah di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan atas setiap kami. Biar melalui ibadah pertama ini kami boleh berjumpa pribadi, lepas pribadi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang Kau memimpin dari awal pertengahan akhirnya. Dan nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara.
segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami persembahkan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, mari nyanyi dengan sungguh, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah Tuhan, darah-Mu di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Segenap hati, segenap jiwa Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Ku sembah
sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sambil perlahan bangkit berdiri, katakan Bapak Ibu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu di atas Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Kami hormat, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Lebih lagi Bapak Ibu, apa Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sembah Yesus, sembah Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Kami angkat suara kami angkat pujian, sembah syukur bagi-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kiara basyanda lalala rabasanda. Kiara basyanda lalala rabasanda. Kiara basyanda lalala rabasanda. Ora basyanda lalala rabasanda. Kiara basyakala rabala. Angkat sembahmu Bapak Ibu Saudara. Kiara basyanda lalala.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana.
Come on. Pertama kali ibadah di ibadah pertama GBI Ebenezer Simpangan, boleh lambaikan kedua tanganmu sambil bangkit berdiri. Yes, kita ada jiwa baru Bapak Ibu Saudara. Boleh kanan kirinya beri salam. Selamat datang Mas di ibadah yang pertama keluarga Allah GBI Ebenezer Simpangan. Selamat datang, kami menyambut dengan sukacita. Jika belum ada tempat beribadah, boleh beribadah bersama dengan keluarga di tempat ini. Ada ibadah jam 8, jam 10 dan jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti jangan pulang dulu ya, pengerja di tempat ini akan berkenalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, dengan kasih, dengan sukacita kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan.
Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam community of love ataupun bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Eldo di nomor 0812 9500 1915. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Departemen Musik GBI Ebenezer Simpangan mencari para jemaat yang mempunyai talenta di bidang musik, worship leader, dan singer. Bagi jemaat yang terpanggil untuk melayani di Departemen Musik bisa menghubungi Ibu Barbara di nomor 0851 5650 7749. Bapak Ibu yang ingin mengetahui info seputar kegiatan gereja, jadwal ibadah, dan info lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami @church-of-ebenezer, Facebook GBI Ebenezer Simpangan Depok, atau website kami yang ada di www.gbiehs.org. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let rise, shine, and in Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari jemaat. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali seperti ini kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya.
Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu
Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita akan menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033. Tahun 2033 adalah
peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung. Pada Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis, mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033, sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali. Karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu 9 tahun, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2024, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku, 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 sekali lagi, atasku. Bangkit dan jadi teranglah artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini adalah carang. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah, akan apa akibatnya? Kita akan dimasukkan dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen.
Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah. Bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan. Mengalami proses pemurnian terus menerus. Sehingga akan makin bertambah kudus. Dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya pada saat Dia datang nanti, nama kita dipanggil. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, pengurapan-Mu turun ke atas kami semua ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi teranglah. Kami mau bangkit jadi teranglah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau menyertai anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami, Abba. Urapi kami, Abba. Urapi kami. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.